secara mendadak dan ditandai dengan retensi zat-zat sisa metabolisme tubuh. Penurunan fungsi ginjal ini ditandai dengan adanya peningkatan serum kreatinin, di mana terjadi peningkatan serum kreatinin lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dari kadar kreatinin referensi yang terjadi dalam 48 jam. Atau peningkatan lebih dari sama dengan 50% dari kadar kreatinin referensi yang terjadi dalam 1 minggu. Gangguan fungsi ginjal juga ditandai dari produksi urin, di mana terjadi penurunan produksi urin yaitu di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama minimal 6 jam. Zat-zat sisa metabolisme tubuh yang meningkat dalam keadaan gangguan ginjal akut juga adalah urea. Namun, penggunaan kreatinin sebagai acuan untuk menentukan keadaan gangguan ginjal akut lebih sering digunakan. Kreatinin adalah hasil metabolisme dari otot kita yang dikeluarkan melalui ginjal, sedangkan urea atau nitrogen urea adalah hasil metabolisme dari protein yang kita konsumsi sehari-hari. Protein yang kita konsumsi setiap hari mengandung nitrogen, di mana nitrogen ini tidak dapat diabsorpsi dan akan diubah menjadi urea yang akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, bagaimana dengan kreatinin referensi? Kreatinin referensi adalah kadar kreatinin serum yang terendah selama 3 bulan terakhir yang dijadikan sebagai referensi dalam menentukan peningkatan kreatinin pada gangguan ginjal akut. Bagaimana dengan etiologi dari gangguan ginjal akut ini? Jadi, penyebab gangguan ginjal akut dibagi menjadi 3, yaitu etiologi prerenal yang berhubungan dengan aliran darah menuju ginjal, etiologi intrarenal yaitu kelainan yang berada di dalam ginjal yang mengalami gangguan, dan etiologi postrenal. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai etiologi prerenal. Pada etiologi prerenal, terjadi gangguan pada aliran darah yang menuju ke ginjal. Hal ini biasanya akan menyebabkan azotemia, di mana kata azo berarti nitrogen, yang artinya terjadi peningkatan kadar kreatinin dan blood urea nitrogen dalam darah. Penting untuk diingat bahwa keadaan prerenal ini akan mengganggu fungsi ginjal yang bersifat reversibel dan tidak ada kerusakan struktur dari dalam ginjal itu sendiri. Apabila keadaan hipoperfusi prerenal ini diobati, maka fungsi ginjal dapat kembali normal. Keadaan yang termasuk kelainan prerenal meliputi hipovolemia yang biasanya disebabkan oleh dehidrasi, penurunan cardiac output yang biasanya disebabkan oleh gagal jantung, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat mengganggu aliran darah ginjal. Pada keadaan-keadaan yang menyebabkan hipovolemia maupun cardiac output yang menurun, akan menyebabkan aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Aliran darah ginjal yang berkurang ini akan menyebabkan laju filtrasi glomerulus menurun oleh karena tekanan hidrostatik intraglomerulus juga menurun. Ginjal akan merespon hal ini dengan mekanisme autoregulasi. Autoregulasi adalah kemampuan suatu organ untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana dengan mekanisme autoregulasi dari ginjal ini? Pada saat keadaan laju filtrasi glomerulus yang menurun, seperti pada keadaan hipovolemia maupun cardiac output yang menurun, maka terdapat beberapa mekanisme autoregulasi yang terjadi, yaitu pengaktifan sistem renin-angiotensin-aldosteron dan sekresi beberapa hormon seperti norepinefrin dan hormon antidiuretik. Pada sistem RAA akan diproduksi hormon aldosteron. Hormon antidiuretik dan hormon aldosteron ini berperan dalam meningkatkan reabsorpsi air dan natrium yang terjadi di tubulus distal. Reabsorpsi ini akan mencegah hipovolemia yang lebih berat dan mempertahankan tekanan hidrostatik intraglomerulus, sehingga mencegah penurunan laju filtrasi glomerulus lebih lanjut.
Mekanisme autoregulasi ini juga akan mencegah terjadinya hipotensi. Sedangkan hormon norepinefrin dan angiotensin II yang dihasilkan dari pengaktifan sistem RAA ini akan menyebabkan vasokonstriksi dari arteriol eferen pada ginjal. Ginjal sendiri akan menghasilkan vasodilator intrinsiknya, yaitu prostaglandin, nitrik oxide, dan kallikrein, di mana substansi ini akan menyebabkan vasodilatasi dari arteriol aferen sehingga akan lebih banyak darah dapat masuk di dalam glomerulus. Kedua mekanisme yang terjadi pada arteriol ginjal ini akan meningkatkan peningkatan laju filtrasi glomerulus sebagai mekanisme autoregulasi. Bagaimana dengan penggunaan obat-obatan NSAID, ACE inhibitor, dan angiotensin reseptor blocker ini dapat mempengaruhi ginjal? Penggunaan NSAID atau obat antiinflamasi non-steroid dapat mengganggu produksi prostaglandin vasodilator yang diproduksi oleh ginjal sebagai mekanisme autoregulasinya. Hal ini akan menghambat vasodilatasi dari arteriol aferen. Sedangkan penggunaan ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker dapat menghambat vasokonstriksi dari arteriol eferen. Sehingga penggunaan obat-obatan ini dapat menurunkan perfusi pada ginjal dan berujung kepada penurunan fungsi ginjal. Untuk penyebab intrarenal, yang artinya kelenannya berada di dalam ginjal, dibagi lagi menjadi kelainan pada glomerulus, kelainan pada tubulus, dan kelainan pada vaskular di dalam ginjal. Pada penyebab iskemik, apabila keadaan hipoperfusi pada ginjal ini terjadi berkepanjangan, maka dapat terjadi kerusakan struktur epitel di dalam tubulus, sehingga dapat terjadi suatu keadaan yang dinamakan nekrosis tubular akut. Pada keadaan nekrosis tubular akut, keadaan iskemik yang terjadi ini melebihi kemampuan autoregulasi dari ginjal, sehingga ginjal tidak dapat mengatasi keadaan hipoperfusi yang terjadi. Tahapan nekrosis tubular akut ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi ditandai dengan keadaan iskemik yang merusak hingga membuat nekrosis dari sel tubulus. Kerusakan sel tubulus ini akan menimbulkan debris yang lebih lanjut dapat menyumbat tubulus renalis. Kerusakan pada sel tubulus juga akan menurunkan kemampuan ginjal dalam memproduksi prostaglandin intrarenal, sehingga kedua keadaan ini akan menimbulkan vasokonstriksi dan hipoperfusi yang lebih lanjut. Tahapan yang kedua adalah tahapan maintenance, di mana terjadi stabilisasi dan adaptasi ginjal dalam menerima laju filtrasi glomerulus dengan level sangat rendah. Tetapi, disfungsi nefron yang terjadi pada tahap ini tetap berjalan. Pada tahap ini juga mulai terjadi respon tubuloglomerular dalam menyebabkan vasokonstriksi dari arteriol aferen, sehingga dapat meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Selanjutnya, akan terjadi fase penyembuhan, di mana akan terjadi regenerasi dari epitel tubulus. Pada tahap ini juga biasa terjadi diuresis abnormal, di mana pasien biasanya akan kehilangan cairan dan terjadi peningkatan volume urin. Hal ini dikarenakan respon tubulus yang lambat terhadap peningkatan laju filtrasi glomerulus yang terjadi. Penyebab tubulus yang lainnya adalah akibat penggunaan obat atau zat yang bersifat nefrotoksik. Obat ini bersifat destruktif terhadap struktur tubulus ginjal. Di antaranya adalah antibiotik golongan aminoglikosida, kontras iodin yang biasa digunakan dalam pemeriksaan radiologi, amphoterisin B, dan golongan NSAID, dan obat-obat lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ginjal. Penyebab intrarenal yang lain yang dapat merusak tubulus selain iskemik dan nefrotoksin adalah infeksi atau sepsis. Terjadinya sepsis ini menyebabkan vasodilatasi sistemik menyeluruh yang diinduksi oleh peningkatan ekspresi nitrik oxide. Hal ini akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Pada sepsis, terjadi kerusakan pada endotel kapiler yang dapat menyebabkan trombosis mikrovaskular dan turut serta dalam menurunkan laju filtrasi glomerulus. Terjadi juga penurunan enzim antioksidan, sehingga terjadi peningkatan radikal bebas, khususnya reaktif oksigen spesies, yang lebih lanjut
dapat merusak tubulus renal. Pada kelainan glomerulus disebabkan oleh keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya glomerulonefritis akut. Keadaan ini didasari oleh latar belakang imunologis, sehingga dapat menimbulkan respon inflamasi yang dapat merusak membran basalis, sel mesangial, dan endotel kapiler glomerulus. Kemudian, keadaan lain yang dapat menyebabkan kelainan intrarenal dapat berasal dari vaskular ginjal. Kelainan vaskular ginjal ini dapat terjadi pada hipertensi maligna, vaskulitis, dan trombotik trombositopenik purpura beserta hemolitik uremic syndrome. Sekarang, kita akan membahas mengenai gejala klinis dan pemeriksaan fisis yang didapatkan pada pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal akut. Yang perlu ditekankan di sini adalah gejala yang tampak pada penderita gangguan ginjal akut tergantung dari etiologi yang mendasarinya. Apakah ia prerenal, intrarenal, maupun postrenal. Contohnya, apabila disebabkan oleh hipoperfusi prerenal, tanda-tanda dehidrasi dapat ditemukan, seperti hipotensi ortostatik atau hipotensi yang terjadi pada saat berubah posisi dari duduk kemudian berdiri, jantung berdebar-debar atau takikardi, turgor kulit yang menurun, dan membran mukosa yang tampak kering. Pada gangguan ginjal akut yang berat, terdapat penurunan fungsi ginjal yang nyata, sehingga akan menyebabkan ekskresi air dan natrium menjadi berkurang, sehingga akan menimbulkan beberapa gejala seperti udem akibat penumpukan cairan dan jika berat, dapat memperlihatkan gejala udem paru seperti dispneu, takipneu, dan batuk. Gangguan ginjal akut dapat juga memberikan manifestasi pada kulit. Contohnya pada vaskulitis dapat memperlihatkan timbulnya purpura. Dan jika gangguan ginjal akut disebabkan oleh alergik interstitial nephritis, maka dapat memperlihatkan ruam makulopapular. Sebab alergik interstitial nephritis ini juga makin jelas apabila pasien memperlihatkan gejala-gejala seperti demam, nyeri sendi, maupun adanya riwayat konsumsi obat sebelumnya, khususnya obat NSAID dan antibiotik seperti golongan cefalosporin, penisilin, sulfonamid, dan ciprofloxacin. Ditemukannya nyeri kotok pinggang dan hematuri atau kencing darah dapat menuju ke arah nefrolitiasis sebagai penyebab gangguan ginjal akut. Adanya gejala urgensi, frekuensi, maupun gejala-gejala obstruksi prostat juga biasa ditemukan pada orang tua yang terkena gangguan ginjal akut.